Halo sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel. Sebuah film lagi tahun 2023 yang menceritakan tentang seorang istri yang melakukan hubungan terlarang dengan teman sekantornya alias selingkuh. Seperti apa kisah dan ceritanya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan cekidot. Kisah dimulai dari sebuah oyo di perkotaan. Di suatu malam, terlihat seorang wanita yang bernama Alice sedang melakukan panggilan video call dengan suaminya. Namun ada sesuatu yang tak pantas dilakukan karena Alice ini adalah wanita yang sudah mempunyai suami. Nampak sedang dalam satu kamar dengan pria bernama John, yang ternyata Alice ini sudah melakukan hubungan terlarang atau selingkuh dengan teman sekantornya. Dan selama di perjalanan pulang inilah suami Alice melakukan panggilan telepon karena merasa khawatir istrinya tidak pulang-pulang ke rumah. Namun si Alice malah justru menutup teleponnya begitu saja. Karena ya tak mungkin juga dia angkat teleponnya karena ia sedang bersama pria selingkuhannya. Di perjalanan pulang mereka inilah kehabisan bensin dan harus mengisi bensin di pom bensin yang kondisinya sangat sepi. Sementara John mengisi bensin, Alice sendiri masuk ke dalam minimarket untuk membeli segelas kopi serta beberapa makanan ringan. Disitulah John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere atau Tuhan tidak ada dimanapun. Yang di situ John merasa sangat senang karena jika tulisan itu benar maka perselingkuhannya dengan istri orang itu tidak akan pernah ketahuan oleh Tuhan sekalipun. Sementara Alice sendiri di dalam minimarket terlihat sedang memilih cemilan apa yang harus ia beli. Namun di situ keanehan mulai dirasa karena sedari tadi tidak ada orang satupun yang menjaga toko tersebut. Tepat John selesai mengisi bahan bakar dan ia menunggu di dalam mobil, Alice yang tepat berada di depan meja kasir dibuat kaget oleh bercak darah. Lantas ia bergegas untuk kembali ke mobil, namun tiba-tiba oh my god, lengan Alice terkena tembakan dari arah papan reklame yang terlihat ada bekas lubang peluru. Yang pada saat Alice ingin mengambil ponselnya yang terjatuh, si penembak misterius itu melepaskan lagi tembakan sehingga ponsel Alice hancur berantakan. Disitulah Alice melihat sebuah pintu belakang yang terlihat dari CCTV yang mungkin saja itu bisa menjadi tempat ia bersembunyi. Seketika itu pula terdengar suara orang memanggil dari walkie-talkie menyebut nama Amelia yang merupakan penjaga toko ini. Lantas Alice bermaksud untuk mengambilnya, namun karena si penembak misterius ini terus mengawasinya, Alice mencoba untuk melempar makanan ringan untuk mengecoh si penembak itu. Sementara itu, John di dalam mobil yang tengah asik mendengarkan musik mendadak bingung karena bensinnya tiba-tiba habis lagi. Setelah dicek, ternyata tangki bensinnya bocor yang entah karena apa. John yang merasa bingung karena Alice tak datang-datang, lantas ia bermaksud untuk menyusulnya. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya, si penembak itu membidik John hingga tewas. Alice? John? What's going on? Disitulah Alice kaget dan walkie-talkie-nya terlempar. Ia pun berusaha untuk mengambilnya dengan kain pel. Sementara suara yang berada di walkie-talkie ini diketahui adalah suami dari si penjaga toko. Yang langsung saja si Alice ini menceritakan kejadian apa yang sedang ia alami. Serta Alice meminta si suami penjaga toko ini segera melapor ke kepolisian agar secepatnya datang ke tempat ini. I need you to call the cops, okay? Hello, 911.
Dari situ Alice merasa sangat senang karena sudah bisa menghubungi pihak kepolisian yang katanya akan tiba kurang lebih 15 menit. Namun alangkah terkejutnya Alice ketika mengetahui jika suara pria yang sedang berbicara dengannya itu bukanlah suami dari penjaga toko, melainkan ia adalah si pria misterius yang ingin membunuhnya. You know the man who got shot? It's my colleague. I blew his head off. Sadar nyawanya dalam bahaya, Alice lantas berusaha untuk mematikan lampu dengan mendorong rak etalase hingga ia berhasil untuk mematikannya. Diketahui Amelia si penjaga toko ini ternyata sudah tewas tepat berada di bawah meja kasirnya. Alice yang melihat hal itu ia pun menghiraukan, lantas ia mencari alat komunikasi yang dapat dipergunakan untuk menghubungi kepolisian. Namun sialnya semua alat komunikasi di tempat itu sudah disabotase oleh pria misterius itu. Yang artinya kini Alice benar-benar tinggal sendirian di dalam toko itu. Alice tak menyerah begitu saja, ia pun bergegas mendekati mayat si John untuk mengambil kunci mobilnya serta menghidupkan alarmnya. Barangkali ada orang yang lewat dan bisa menolongnya. Namun cara tersebut masih gagal juga setelah si penembak itu menembak kap mesin mobilnya. We seem to be stuck, you and me. Entah siapa sebenarnya pria misterius ini, apa ia seorang psikopat yang sedang mencari kepuasan, apa pria ini adalah orang suruhan suami yang disuruh memberi pelajaran terhadap Alice dan selingkuhannya, entahlah. Alice yang jelas kini sedang berusaha keras untuk keluar dari tempat ini, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru dengan alat yang tersedia di sana. Dengan menggunakan cermin kacamata inilah Alice bisa mengetahui di mana letak posisi si pria misterius itu berada. Saat itu juga muncullah sebuah mobil dengan pria memanggil-manggil nama Amelia. Sontak Alice meminta pria itu agar cepat merunduk supaya pria itu tidak menembaknya. Dan ya, pria itu tiba-tiba melompat dan melihat jasad Amelia. Pria tersebut bernama Doc dan mengaku sebagai partner Amelia yang akan menggantikan jaga piket Amelia pada malam hari itu. Namun yang membuat Alice heran yaitu tiba-tiba si penembak itu terdiam, tidak ada suaranya tepat pada saat Doc datang di sana. Bahkan ketika Alice panggil-panggil pun tak kunjung ada jawaban, sehingga muncullah dugaan kuat jika Doc ini bisa saja adalah si penembak itu yang sedang mengelabuhinya. Call the police. They're on their way. Did you hear what I said? Karena tak merasa dengan tuduhan itu, Doc pun membela diri dengan mengatakan jika dirinya benar-benar tidak mengetahui dengan apa yang sedang terjadi. Dan jika dilihat dari wajahnya, Doc ini sangat meyakinkan sehingga membuat Alice semakin bingung dibuatnya. You don't believe me. Alice pun meminta ponselnya jika memang ia benar-benar bukan pelakunya, serta diminta untuk menghubungi 911. Namun Doc mengaku jika ponselnya tertinggal di dalam mobil, sehingga Alice menyuruh Doc agar cepat mengambil ponselnya itu jika memang bukan dia pelakunya. I see it. My phone. You can use the car as a shield. Di sini Alice terlihat agak ragu untuk menyuruh Doc, dan jika kecurigaannya tersebut salah, maka Alice sudah sangat tega sekali karena telah mengorbankan nyawa orang lain demi keselamatannya sendiri. Yang karena tidak ada pilihan lain, Alice tetap menyuruh Doc untuk ambil ponselnya. Dan ya,
Ternyata dugaan dan kecurigaan Alice terhadap Doc tidak benar sama sekali. Maka kini Alice tinggallah sendiri di dalam toko itu setelah Doc tewas ditembak. Tak lama pria misterius itu berbicara lagi mengatakan bahwa kini Alice harus bertanggung jawab atas tewasnya satu orang yang tak berdosa. The repercussions of our actions. Masih belum jelas apa motif si pria misterius ini melakukan hal tersebut. Namun pria ini ingin sekali mengenal para korban-korbannya lebih jauh dengan menanyakan Alice tentang kepribadiannya serta hubungannya Alice ini dengan rekan sekantornya yang menurut dia sangat tidak wajar sekali jika seorang istri harus pergi menginap bersama dengan teman sekantornya. Yang di situ Alice berusaha menjawab pertanyaan demi pertanyaan dan tak sengaja Alice melihat kotak berisikan seragam toko tersebut terdapat nama Henry yang merupakan mantan petugas toko tersebut yang sepertinya baru-baru ini saja ia dipecat. Di situ pula Alice menemukan sebuah foto Henry yang sedang memegang senapan serta sebuah buku yang tertulis The Game of the Sun, merupakan novel yang berisikan tentang kebohongan, propaganda dan rasis, sehingga Alice berkesimpulan bahwa pria misterius ini adalah Henry, si penjaga toko yang baru saja dipecat dari kerjanya. Lantas Alice di situ melihat di rak banyak payung sehingga ia berpikir akan mempergunakan payung tersebut untuk mengecoh si pria misterius itu dengan membuka semua payung agar ia bisa bergerak lebih leluasa. Fucking helpless. Ready or not, here I... Yang ternyata cara itu belum juga membuahkan hasil. Si Alice keluar dari tempat itu karena si pria misterius itu justru menembakinya dengan membabi buta. Untungnya si Alice masih bisa selamat dan mencoba untuk membuka pintu belakang dengan tabung. Terlihat masih belum berhasil juga. Alice yang sudah merasa frustasi lantas mencoba untuk cuci muka menggunakan air dari botol minum. Yang tak lama muncullah pengendara mobil, namun pengendara tersebut berhasil selamat karena tak cukup uang untuk membeli bensin, sehingga pria misterius itu mungkin lebih gak tega untuk membunuhnya. What the hell? Get out of here. Melihat hal tersebut, si Alice jadi beranggapan jika pria misterius itu masih punya rasa belas kasihan, sehingga muncullah ide si Alice untuk bercerita tentang apa penyebab ia berselingkuh itu dengan si John, karena dirinya telah didiagnosa mandul atau tidak bisa hamil. Oleh karena itulah dirinya melakukan perselingkuhan ini dengan si John atas dasar ingin meluapkan rasa kekecewaannya itu. I'm having an affair because I'm in pain. Tak lama datanglah mobil polisi yang sedang melakukan patroli. Beruntungnya Alice, si pria misterius itu jadi lengah sehingga dirinya bisa keluar dari toko itu dan berusaha untuk masuk ke dalam mobil serta ingin cepat kabur dari sana. Sungguh sial. Alice justru mendapatkan luka tembak baru di pahanya sehingga dirinya merangkak menuju ke tempat meja kasir untuk bersembunyi. Meskipun dirinya sempat pingsan dan tersadarkan oleh bunyi walkie-talkie si pria misterius tersebut. Hello? Are you still with me, Alice? It's becoming unbearable, isn't it? Di situ Alice menemukan kotak P3K untuk mengobati semua luka tembaknya, serta Alice menemukan sebuah pisau yang mempunyai gerigi yang langsung ia pergunakan untuk memotong kunci gembok pintu belakang.
Saat itu juga datanglah pengendara yang datang untuk mengisi bensin yang ternyata beliau ini adalah pasangan kakek dan nenek yang tepat pada saat si kakek ingin membersihkan kaca mobilnya, ia melihat mobil truk yang terparkir tanpa kaca. Setelah ia melihat ada jasad di dalamnya, si kakek malah justru kebingungan sendiri dan ya, si kakek pun tewas. Lantas si nenek turun untuk mengeceknya, namun ia juga nampak bingung dari mana asalnya tembakan tersebut. Tak hayal si nenek pun harus tewas jatuh tersungkur bersama sang kakek. That's the kind of sentimental crap that will die off with that generation. Tak mengira di dalam mobil tersebut masih ada seorang gadis kecil yang ternyata ia ini adalah cucu dari si kakek tadi. Terlihat dari anak tersebut yang turun dan mencoba untuk membangunkan kakek dan neneknya. Yang di waktu ini kembali si pria misterius menunjukkan rasa empatinya dengan tidak menembak anak gadis itu. Sehingga Alice cepat menuliskan pesan agar anak itu cepat masuk ke dalam mobil lagi. Terjadilah argumen antara Alice dan si pria misterius itu yang intinya mereka berdua telah sepakat untuk melepaskan anak gadis tak berdosa itu, asalkan Alice mau mengorbankan nyawanya untuk anak gadis tersebut. Sehingga Alice menuliskan pesan kembali agar anak gadis itu cepat lari pergi ke jalan raya sampai ada orang yang menolongnya. Nah, pada saat jalan itulah si anak gadis malah justru nengok ke arah Alice dan ikut masuk ke dalam toko itu, yang pada akhirnya batallah kesepakatan tersebut dan si pria misterius tersebut memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Karena sadar si pria misterius itu akan datang menghampirinya, si Alice berusaha untuk memotong kunci gembok itu hingga berhasil. Namun ketika masuk di dalamnya, ternyata tidak ada pintu untuk keluar lainnya, sehingga mereka berdua terjebak di dalam ruangan ini. Pada saat si pria misterius sudah berada di bawah dengan pistol di tangan, Alice menyuruh anak gadis itu untuk segera bersembunyi. Yang dimana Alice sendiri sudah merasa kepepet dan memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan alat seadanya di tempat tersebut. Dan inilah si pria misterius itu sudah menampakkan diri dan bersikap seperti psikopat yang sedang memanggil-manggil para korbannya agar keluar. Namun cara tersebut lebih konyol menurut saya, karena dengan ia bersuara itu akan lebih mudah ia ditemukan oleh Alice yang sedari tadi sudah bersembunyi dan siap-siap untuk menyergapnya. Nah kan, baru saja kelar saya berbicara, si pria misterius itu sudah teriak-teriak kesakitan karena diserang oleh Alice dari belakang. Terjadilah pertarungan hidup dan mati antara Alice dan pria misterius itu, yang dimana Alice hampir saja bisa membuka topeng dari pria tersebut, yang karena power pria itu lebih gede daripada Alice, akhirnya Alice tertembak di bagian perutnya dan terjungkal. Akhirnya pria misterius itu berhasil mengalahkan Alice dan berusaha untuk membuka rolling door dengan kunci yang ia bawa. Sementara si anak gadis itu akhirnya juga ketahuan, sehingga pria misterius itu mendekati anak gadis itu pelan-pelan sambil ingin menunjukkan wajah aslinya. Namun tiba-tiba dan ya, Alice ternyata masih hidup menggunakan sisa tenaganya untuk menyelamatkan anak gadis itu, serta ia menyeret pria misterius tersebut ke bawah besi pengangkut, dan Alice berhasil membunuh pria misterius itu dengan cara dijepit dengan besi itu.
Di pagi harinya Alice akhirnya tewas tepat di samping jasad pria misterius itu, dan si anak gadis sendiri menjadi satu-satunya yang selamat, yang pada akhirnya kisah perselingkuhan ini harus berakhir dengan nasib yang sangat tragis. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.